Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan MKT dalam episode Rawa Pening. Inilah penampakan gedung pemeriksaan tiket masuk objek wisata Bukit Cinta. Disambut dengan gunungan yang dilingkari naga. Di bawah gunungan itu ada relief yang menceritakan asal muasal Rawa Pening. Juga disandingkan dengan patung nenek yang ada di atas lesung. Semakin masuk nuansa cerita legenda semakin kuat tentang terjadinya Rawa Pening. Ada patung kepala naga di sisi sebelah kiri kita. Sebelah kanan kita ada ekor naga yang seolah-olah melingkari gunung yang persis apa yang diceritakan dalam legenda. Objek ini dikenal dengan nama Bukit Cinta, tepatnya ada di sebelah selatan Rawa Pening. Rawa Pening ini masuk wilayah Kabupaten Semarang. 4 kecamatan. Kecamatan Ambarawa di sisi barat dengan Kampung Rawa. Di sisi sebelah utara Kecamatan Bawen dengan objek wisatanya adalah Kampung Sumurup. Sisi sebelah timur yaitu Kecamatan Tuntang dengan objek wisatanya Banyu Mili atau Resto. Sisi sebelah selatan Kecamatan Banyu Biru dan Bukit Cinta ini adalah salah satu objek yang ada. Objek-objek ini tidak bisa dipisahkan dengan Rawa Pening. Rawa Pening mempunyai luas 2.670 hektar dengan ketinggian 463 mdpl. Habitat ikan yang ada wader berbintik 2, ada ikan gabus, ada lele Jawa, ikan sepat, dan sebagainya. Akan saya sampaikan legenda Rawa Pening. Legenda Rawa Pening adalah cerita rakyat zaman dulu yang mengisahkan tentang awal mula terbentuknya danau atau Rawa Pening yang kini menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang. Legenda Rawa Pening ini menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selo Konto
yang tinggal di desa Ngasem di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Legenda ini turun-temurun dari zaman nenek moyang, yang dahulu kala terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selokonto. Karena dikenal pemurah dan suka menolong, pasutri yang belum dikaruniai anak itu begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari Nyai Selokonto mengutarakan keinginannya untuk segera menimang buah hati. Demi mewujudkan keinginan istrinya, Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. Nyai Selokonto pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. Secara ajaib, Nyai Selokonto pun mengandung di rumah sendirian. Namun saat melahirkan, betapa terkejutnya dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Merasa malu telah melahirkan seekor naga, Nyai Selokonto merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa Baru Klinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Beranjak dewasa, Baru Klinting pun menanyakan perihal ayahnya. Nyai Selokonto pun mengutus Baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Baru Klinting juga dititipi membawa pusaka tombak Baru Klinting milik ayahnya. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Klinting kemudian menunjukkan pusaka milik Ki Hajar. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinting itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting dapat melingkari Gunung Telomoyo. Ki Hajar akhirnya mengakui naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia memerintahkan Baru Klinting bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok yang sangat makmur, namun penduduknya dikenal sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Mereka pun berburu binatang di Bukit Tugur. Singkat cerita, mereka beramai-ramai menangkap Baru Klinting dan memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Ketika para warga sedang asik berpesta,
Datanglah seorang anak laki-laki penuh luka berbau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Klinting. Ia meminta makanan, namun warga desa itu justru memaki dan mengusirnya. Anak itu pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajak Baru Klinting ke rumahnya dan memberinya makanan dan mengobati. Dalam perbincangan, Baru Klinting akan memberi warga pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu alias lesung. Baru Klinting pun kembali ke pesta desa itu dengan membawa sebatang lidi. Di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Ia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Dari sekian banyak orang, tak seorang pun yang mampu mencabutnya. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting bisa mencabut lidi itu dengan mudah. Namun begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggetarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk desa itu tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Klinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Klinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Demikian lor, legenda terjadinya Rawa Pening sudah saya sampaikan. Tapi menurut cerita dari nenek moyang kita dulu, dengan berakhirnya kisah legenda Rawa Pening, berakhir pula video saya ini tentang Rawa Pening. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.